Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action polisi-polisian yuk. Film yang berjudul Meter keluaran tahun 2023 ini mengisahkan tentang seorang cowok ganteng, gagah, keren, brewokannya tebel yang sangat membenci polisi karena babenya dulu selalu dihina sebagai polisi yang jujur. Udah tahu kan kalau polisi jujur di India itu kayak gimana? Miskin, kere, blangsak lah pokoknya. Tapi tanpa dia duga, dia malah jadi polisi paling ditakuti oleh semua penjahat. Nah, mau tahu keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 2006 diperlihatkan acara perekrutan calon polisi di Semarang. Di Hyderabad maksud Om. Dari ribuan pendaftar itu, ada total 70 orang yang dinyatakan lulus seleksi. Tapi kepala polisi di sana menambahkan satu nama titipan ke daftar calon polisi itu. Melihat hal itu, polisi jujur yang bernama Venkat Ratnam menyuruh orang selundupan untuk segera pergi. Karena sikap jujur Ratnam itulah, dia pun langsung ditegur sama atasannya. Kalau kamu nggak mau jabatanmu mandek, jangan sok usil, nggak usah deh sok-sokan jujur. Namun si Ratnam berpegang teguh pada pendiriannya. Kalau masuk polisi aja udah titipan kayak gitu, gimana besoknya? Dan pasti dia akan ngejar setoran buat balikin modal. Ujung-ujungnya apa? Korupsi. Karena sikap sok jagoannya si Ratnam itu, dia pun langsung ditelepon sama MLA yang bernama Brandy. MLA itu ya kayak ketua DPRD gitulah kalau di kita ini. Intinya sih kalau si Ratnam masih aja usil, dia akan dimutasi jauh dan karirnya juga bakalan mandek. Tapi si Ratnam memilih untuk tetap pada pendiriannya, sehingga dia pun dimutasi ke tempat yang jauh. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Ratnam sedang beres-beres untuk perpindahan. Ayahnya si Ratnam menanyakan, ini udah kesekian kalinya Ratnam dimutasi sana-sini. Kenapa sih si Ratnam ini nggak kayak polisi-polisi yang lain? Ya nilep-nilep uang tilang dikit-dikit nggak apa-apa lah. Namun si Ratnam berniat menjadi sosok polisi jujur demi si Arjun. Dia berharap Arjun akan menjadi sosok polisi jujur yang bisa mengubah wajah polisi India yang terkenal korup. Singkat cerita, di kota barunya si Ratnam bekerja, dia melihat kemacetan jalan karena ada orang-orang yang pakai baju putih-putih sedang menyegat jalan. Putih-putih di jalan rame-rame, kok kayak nggak asing ya? Nah, pas melihat ada ibu hamil yang udah mau berojol di jalan, Ratnam pun menyuruh tuh orang-orang pakai baju putih untuk segera bubar. Tapi mereka malah nyolot. Mereka nggak mau membukakan jalan kalau pimpinan mereka belum lewat. Ini kok nggak asing lagi ya? Tapi di mana? Jelas aja si Ratnam ini kesel lah dan langsung gaplok tuh mas-mas. Namun MLA yang melihat itu nggak terima simpatisannya dikasarin sama polisi rendahan. Tanpa beban, Brandy pun langsung menabuk tuh Ratnam di depan umum dan mengancam bila karirnya si Ratnam ini pasti tamat. Sialnya, kejadian itu dilihat oleh si Arjun. Arjun pun merasa amat kesal dan marah dengan semua perlakuan orang terhadap ayahnya yang menjunjung tinggi kejujuran. Melihat Arjun yang marah itu, kakek pun meminta si Arjun untuk menjadi polisi yang jujur seperti ayahnya dan membuat ayahnya bangga. Tapi bangkainya, Arjun malah ogah bener jadi polisi. Arjun pun bilang, buat apa jadi polisi? Sepanjang hidupnya dia melihat babenya dihina-hina terus. Udah gajinya kecil, resikonya gede, apa enaknya jadi polisi? Kakek jelas saja kecewa. Dia bertanya, kalau emang Arjun mau benci polisi, kenapa Arjun gak bilang aja ke ayahnya? Arjun pun bilang, yang dia benci itu adalah profesinya, bukan ayahnya. Arjun gak mau ayahnya terluka kalau dia bilang dia gak mau jadi polisi. Keesokan harinya, ada tukang parabola yang benerin sinyal TV. Tapi pas tuh TV nanyangin film polisi, Arjun malah marah-marah. Tukang servis, piye cara nih? Semua hal yang berbau polisi gak boleh tayang di TV itu. Kalau nggak tuh TV gua banting. Tapi pas babenya muncul, Arjun langsung berubah. Ini loh be, aku lagi marahin ini tukang ketoprak. Masa dia mau ngilangin semua film yang ada polisinya? Kan ngehe. Iya, ngehek bener nih anak ya. Banyak. Beberapa hari kemudian, Arjun pun dibawa ke kuil. Ayahnya meminta agar si Arjun memenuhi impiannya agar jadi polisi hebat suatu saat kelak. Di tahun 2002, kantor Menteri Dalam Negeri India diperlihatkan Pak Menteri yang lagi ngebukin MLA Hyderabad. Ternyata menteri yang dimaksud itu adalah si Brandy. Dia lagi ngebukin MLA karena tuh orang ngambil proyek tanpa sepengetahuan Brandy. Intinya sih, seluruh pemerintahan Hyderabad harus di bawah Brandy. MLA dan anggota dewan yang lain cuman boneka baginya. Kalau nggak ada yang mau nurut, semua akan disikat. Singkat cerita, setelah semua orang pada cabut, Brandy dan Bara pun membicarakan suatu rencana. Pokoknya, rencana apakah itu? Nanti kita lihat sendiri aja yuk.
Di lain tempat, diperlihatkan Arjun yang sekarang udah gede dan ganteng lagi mengikuti seleksi jadi polisi. Penasaran gak sih? Kenapa si Arjun yang benci bener jadi polisi ini malah ikut seleksi polisi dengan semangat? Kita flashback 4 tahun yang lalu dulu yuk. Di tahun 2018, Arjun yang seharusnya ikut seleksi polisi malah asik nonton bioskop bareng sohibnya si Giri. Pas sampai di rumah, dia bilang ke babenya dia tuh gagal seleksi karena larinya udah kayak bebek. Tahun 2019, Arjun dan Giri kembali lagi nggak ikut seleksi karena pijet plus. Maksud Om plus urut ya, plus urut. Dan gitu terus sampai diseleksi tahun 2022. Tapi di tahun ini beda cerita karena si Ratna mengantar si Arjun untuk mengikuti seleksi. Ya Arjun bingung lah, dia harus gimana biar nggak ikut seleksi jadi polisi itu. Seakan semesta merestui, tiba-tiba di perjalanan ada preman yang menculik seorang cewek di jalan. Di sini Arjun pun nanya ke babenya, "B, ini aku harus ikut seleksi polisi atau nolong orang kesusahan nih?" Karena jiwa superhero si Ratnam itu, ya udah deh, Arjun pun disuruh nolongin orang itu dulu. Ya udah deh, gelut. Namun di saat gelut itulah Arjun melihat sosok cewek manis pulen yang keluar dari mobil. Itulah pertama kalinya Arjun jatuh cinta kepada pandangan pertama. Alah, senggol dikit aja. Ini film India. Tapi belum juga sempat kenalan, tuh babenya tuh cewek langsung mengajak putrinya untuk kabur. Itulah kenapa si Arjun jadi semangat ikut seleksi. Karena sekarang dia punya tujuan lain. Kalau dia udah berseragam kan, dia lebih gampang untuk bilang, "Halo dek, apa kabar? Perawat ya?" Pokoknya si Arjun ngebet bener dah sama tuh sosok cewek. Beberapa hari kemudian, Arjun galau siapakah sosok gadis pulen berbaju kuning itu. Di saat itulah Giri meminta peramal burung untuk meramalkan nasib si Arjun. Apakah dia akan ketemu lagi dengan gadis pulen itu? Tapi aneh bin ajaibnya, setiap kali tuh burung mengambil kartu, yang keluar pasti foto polisi mulu. Peramal bilang, sebentar lagi Arjun akan jadi polisi yang hebat. Arjun jelas saja nggak percayalah, wong dia itu membenci polisi kok. Tapi belum juga sempat mingkem, Arjun ditelepon sama babenya yang ngasih kabar kalau si Arjun itu lolos jadi polisi. Bahkan jabatannya pun langsung jadi sub-inspektur. Nah di rumah, ayahnya sangat bangga kepada si Arjun karena si Arjun sudah mewujudkan sebagian dari mimpinya. Malam harinya, Arjun mabuk bareng sama si Giri di loteng. Koplaknya, dia malah marah-marah sama baju seragam. Giri bilang, bodor, seragam lu omelin kayak orang gila. Ngehenya, Arjun langsung makain tuh seragam ke Giri. Dan sekarang si Giri yang ditabokin pas pakai seragam polisi itu. Keesokan harinya diperlihatkan sebuah kantor polisi. Di sana ada polisi korup yang ngasih uang suap biar tuh penjahat bisa bebas. Nggak lama kemudian, semuanya pun langsung pada siap ketika inspektur baru datang ke sana. Lah kadial, itu kan Giri. Semuanya pun langsung pada hormat sama nih orang-orang. Nggak lama kemudian, baru deh Arjun keluar. Dengan sotoy dan petakilan, Arjun udah kayak datang ke Marmindo aja. Nggak kelihatan tuh wibawanya sebagai inspektur. Nah, kepala polisi di sana yang bernama Girdar langsung menjelaskan penjahat-penjahat yang ditahan di sana. Ada tukang copet, ada jamret, ada juga pengedar narkoba boy yang udah 6 bulan baru ketangkep, dan lain-lain. Mendengar itu, Arjun pun langsung melirik ke Giri. Ternyata semalam pas lagi pada mabok, Arjun dan Giri merencanakan sesuatu agar si Arjun ini dipecat dari kepolisian. Kalau Arjun dipecat kan ya, Arjun tinggal bilang ke babenya kalau dia itu terlalu jujur jadi polisi, jadi dia pun dipecat. Pasti babenya akan maklum. Nah, untuk menjalankan rencananya itu, Arjun pun menyuruh si Giran untuk membebaskan semua tahanan di sana. Di lain tempat, komisaris polisi yang bernama Krishna Murari dikabarin kalau inspektur baru udah buat onar di kantor. Jelas aja lah, Krishna langsung marah besar dan pengen langsung memecat si Arjun. Tapi pas sampai di kantor polisi, Arjun mah santuy-santuy aja karena dia tahu sebentar lagi dia bakalan dipecat. Ngehenya, Giri yang sosokan malah menantang si Krishna. Ya langsung ditabok lah sampai tuh kepala kopior. Nah, ketika si Krishna mau memecat si Arjun dengan tidak hormat, malah ada breaking news. Penggerebekan terbesar pabrik narkoba boy di Hyderabad. Hancurnya, penjahat yang dibebasin sama si Arjun itu malah pulang ke kandang dengan santuy. Di saat itulah, polisi yang mengikuti itu pengedar berhasil menemukan markas mereka. Ya udah deh, niat hati pengen dipecat, lah kok malah jadi pahlawan. Oh alah, kudal jaran. Iya udah deh, si Krishna pun gak jadi memecat si Arjun. Dia malah memuji-muji si Arjun sebagai polisi muda penuh dedikasi. Dan sialnya lagi, Ratnam juga menelpon si Arjun. Dia bangga bener karena si Arjun ini sudah langsung berprestasi di hari pertamanya. Tapi tanpa mereka ketahui, ada yang gak suka dengan penggerebekan itu. Siapa lagi? Mafia berdasi dong, Menteri Dalam Negeri Brandy. Ya secara tuh pabrik narkoba ikut ngasih masukan buat dana kampanyenya si Brandy.
emaknya siapa nih? Gendal-gendul sekali. Bos, itu ada tamu bos, malah vecengik. Ternyata tuh tante-tante adalah cem-cemannya si Brandy. Adalah yang penting sekarang Brandy lagi mumet karena ada polisi bau kencur yang berani ngobrak-ngabrik wilayahnya. Nggak lama kemudian, Kapolda Hyderabad yang bernama Dilip datang untuk menemui si Brandy. Dilip yang merupakan anteknya si Brandy bilang kalau ada seseorang yang sudah tahu rencana mereka. Duh, rencana apa tuh? Sedangkan di lain tempat, Arjun dan Giri pun malah minum-minum di bar karena rencana mereka gagal total. Tapi nggak sengaja mereka malah ketemu sama bapak dari cewek yang kemarin. Ya udah deh, mereka pun mabok bareng. Di sini Pak Vijay pun berterima kasih ke Arjun karena kemarin telah menyelamatkan putrinya. Ya walaupun penculikan itu aslinya sih ulah dari putrinya sendiri sih. Gimana? Akhirnya Vijay pun menceritakan kenapa putrinya jadi inceran preman. Dahulu kala Raffi itu merupakan cewek penurut yang selalu manja sama si Vijay. Bentar, ini siapa cok? Kok mukanya beda sama si Vijay? Bolah, harap maklum, film India. Intinya sih Vijay ini protektif bener sama si Raffi. Jadi kalau ada cowok yang mendekati si Raffi harus laporan dulu ke babenya itu. Dan benar aja, setiap ada yang mendekati si Raffi langsung laporan. Tapi dia nggak lihat waktu. Bahkan pas babenya lagi ngeden, Raffi terus aja ngeributin kalau ada cowok yang mendekati dirinya. Namun suatu saat, kakaknya si Raffi yang baru menikah selama 2 bulan malah diselingkuhin sama suaminya. Karena hal itulah kakaknya si Raffi pun bunuh diri. Melihat kakaknya mati karena cinta, mulai saat itu Raffi pun menjadi anti sama cowok. Setiap ada cowok yang mendekati dirinya, si Raffi yang kelihatan imut-imut kalem ini malah menyiram air keras ke cowok-cowok itu. Sialnya, ada satu cowok yang menghindar dan malah mengenai si Vijay. Ya udah deh, kayak di sinetron-sinetron, wajah Vijay pun langsung berubah. Hadah. Intinya si Vijay udah gedek bener sama putrinya itu. Nah, kenapa tuh preman menculik si Raffi? Itu juga karena bos dari preman itu disiram pakai air keras sama si Raffi. Bahkan saking enaknya sama cowok, Raffi berniat jadi biarawati di gereja. Mendengar itu, dengan pede hakul yakinnya, Arjun bilang, udah tenang aja calon bapak mertua, sekarang aneh udah berseragam polisi, pasti akan kudapatkan cinta anakmu itu. Selang beberapa waktu, diperlihatkan bila si Raffi berniat mendaftar jadi biarawati. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, si Arjun pun langsung nyelonong masuk. Dia pun langsung mengajak si Raffi untuk ngedate sama dia. Lah siapa? Kenal aja enggak? Nggak pakai babi bu, Arjun pun bilang dia suka sama si Raffi. Jadi kalau si Raffi nggak mau nerima cintanya, dia akan datang setiap hari ke gereja itu. Mendengar itu, kepala sister pun menyuruh si Raffi untuk pergi aja. Dia beralasan, mungkin Raffi kuat dengan godaan cowok ganteng berewokan ini. Lah mereka bisa kopong dengkulnya bos, kalau setiap hari Arjun datang ke sana. Nah di luar si Arjun pun bilang dia akan terus mendekati si Raffi sampai fobia cowoknya si Raffi itu hilang. Dan setelah itu Arjun pun selalu mengikuti si Raffi kemanapun dan kapanpun. Hoget dulu. Dan usaha pun tidak mengkhianati hasil. Akhirnya si Raffi yang judes ini pun bisa luluh di tangannya si Arjun. Seminggu kemudian Giri nanya ke Arjun, kenapa si Arjun bolos kerja selama seminggu ini cuma demi si Raffi. Arjun bilang dia sengaja bolos biar dia itu segera dipecat. Tapi di tengah jalan Krishna udah menyegat si Arjun. Melihat Krishna, Giri pun kembali pengen sok jagoan. Kali ini Giri mah pede, wong dia udah pakai helm. Bangke, dikembuk perutnya dong. Nah di sini Krishna pun menanyakan kemana aja si Arjun selama seminggu ini. Kirain si Krishna mau ngamuk, Krishna malah memuji si Arjun. Lah kok iso? Ternyata sebelum ini ada anggota teroris yang ketangkep. Rencananya sih mereka pengen ngebom kota itu, tapi mereka nggak bisa berkutik karena selalu dibuntutin sama si Arjun. Gimana? Kanjutnya, pas joget-joget buat ngerayu si Raffi kemarin itu, secara nggak sengaja Arjun ketemu sama para teroris terus. Karena hal itulah teroris pun jadi gedek sendiri dan malah menyerahkan diri. Lah kok malah jadi gini? Nggak lama kemudian media pun datang. Dan di saat itu juga lah Ratna menelpon anaknya yang kembali berprestasi itu. Ratna pun bilang ke media dia sangat bangga dengan anaknya itu. Di tempat lain si Brandy kebakaran jenggot. Ternyata rencana pengeboman itu adalah rencana dirinya. Dia pengen membuat kota menjadi chaos biar dia bisa memanfaatkannya untuk agenda politik. Merasa si Arjun ini udah menyusahkan banget, Brandy pun meminta si Dilip untuk mengurus si Arjun itu. Malam harinya si Arjun kembali mabar bareng si Giri. Dia pun bingung setiap kali dia pengen dipecat, malah hasilnya kebalikannya terus. Di sini Giri pun nanya, kenapa si Arjun ini nggak lanjut aja jadi polisi? Toh sekarang Arjun udah terkenal.
Arjun pun bilang dia nggak ingin mengecewakan ayahnya. Emang sekarang dia tuh selalu hoki pas jadi polisi, tapi suatu saat pasti dia akan dihadapkan dengan birokrasi politik. Dia nggak mau mengecewakan ayahnya, karena hal itulah satu-satunya jalan agar ayahnya nggak kecewa, yaitu dengan cara dia keluar dari kepolisian. Tapi pas lagi ngeciwis-ngeciwisnya itu, Krishna menelpon si Arjun. Intinya sih, Pak Menteri pengen ketemu sama si Arjun. Arjun mah ogah, tapi si Krishna bilang, Arjun harus ketemu sama Pak Menteri. Kalau Pak Menteri sampai kecewa, karir Arjun bakalan tamat. Mendengar itu, Arjun pun punya ide gila agar dia dipecat. Keesokan harinya, dua piang koplak ini pun datang ke kantornya si Brandy. Dengan tenggelnya, Arjun bilang kalau dia udah tahu tentang korupsinya si Brandy. Emang sih ya, polisi nggak bisa menyentuh si Brandy, tapi KPK bisa. Mendengar perkataan Arjun itu, Bara pun menyuruh si Brandy untuk menyingkirkan semua uang haram di kantor itu. Nggak lama kemudian, semua harta Brandy pun diungsikan. Dan udah pasti, KPK pun datang untuk menggerebek. Tapi hasilnya nihil. Ya, wong semuanya udah pada dibawa kabur kok ya. Nah, harapannya sih setelah ini Arjun akan dipecat karena udah kurang ajar sama Pak Menteri. Tapi kembali lagi, Brandy malah berterima kasih karena info dari Arjun itulah harta korupsinya nggak ketahuan KPK. Lah, piye toh iki? Karena udah jengkel selalu hoki, Arjun pun meminta secara langsung dia itu pengen dipecat. Pokoknya Arjun emoh jadi polisi lagi. Ya walaupun bingung, Brandy pun akan mengiyakan permintaan si Arjun itu. Dan beres deh, sebentar lagi si Arjun bakalan nganggur. Hal itu pun langsung dikasih tahu ke Raffi. Modus, dia sengaja ngeram-ngeram mendadak. Tapi emang sih ya, si Raffi ini pulen bener, kenyal bener kayak Nutrijel rasa susu kebo. Tak lama berselang, diperlihatkan bila ada tante-tante yang nangis bombay karena suaminya dibunuh oleh si Brandy. Brandy pun mengancam bila tuh tante-tante sampai buka mulut dengan apa yang dia lakukan oleh suaminya, maka dia juga akan dikirim pakai paket ekspres ke neraka juga. Setelah itu, Brandy pun dapat telepon dari anak buahnya yang bilang kalau orang yang mereka sandra berhasil kabur. Brandy meminta semua anak buahnya untuk memburu orang itu, karena kalau tuh orang sampai bisa lolos, maka dia akan tamat. Singkat cerita, mas-mas yang kabur itu dikejar-kejar sama preman, suruhannya si Brandy. Nah, pas kabur itulah ada polisi gabut yang melihat tuh mas-mas kabur. Kampretnya, para polisi korup ini berniat mengejar tuh orang dan pengen memerasnya. Hal itu pun langsung dilaporkan oleh anak buahnya si Brandy. Tapi kebetulan film Indiania, si Arjun juga lewat ke sana. Nggak pakai lama, Brandy pun menugaskan si Arjun untuk membunuh orang yang lagi lari di depannya. Brandy pun berbohong kalau tuh orang adalah pembunuh kejam, makanya dia dikejar sama polisi. Kalau Arjun berhasil membunuh tuh orang, maka surat pemecatan si Arjun akan segera diproses. Nggak pakai mikir panjang, Arjun pun langsung berniat menembak tuh mas-mas. Alah, pembunuh ini nggak masalah kali ya kalau dibunuh, pikirnya. Tapi pas menembak, yang kena tembakan malah orang lain. Dan kebetulan film India lagi, yang ketembak itu adalah babenya si Arjun. Lah kok isa? Yalah dalah, masih malah diimbat sama truk Fuso dong. Singkat cerita, Arjun yang panik langsung membawa babenya ke rumah sakit dan langsung dioperasi. Bentar nih, bukannya sok tahu atau gimana ya, tapi kok itu yang diangkat selongsong pelurunya ya? Ini film kurang riset atau bolah lanjut film India kok. Singkat ceritanya lagi, Ratnam berhasil selamat, tapi dia dalam kondisi koma. Dokter mengatakan mungkin kalau Ratnam bisa merasakan sesuatu yang bisa merangsang adrenalinnya, dia akan segera siuman. Di sini Arjun pun menyadari kalau ayahnya mungkin bisa kembali normal ketika dia bisa menjadi sosok polisi yang diinginkan oleh ayahnya itu. Nggak pakai lama, Arjun pun menelpon si Brandy. Niatnya sih dia pengen mencabut permintaannya untuk dipecat, tapi Brandy mengatakan dia nggak bisa memecat si Arjun karena sejak awal Arjun ini ternyata nggak lolos jadi polisi. Jadi nama si Arjun itu ketukar dengan orang yang seharusnya lolos seleksi. Lah kok bisa? Setelah itu diperlihatkan bila si Brandy membakar sebuah berkas gitu. Dan diperlihatkan juga mas-mas yang tadi ditabrak sama truk Fuso udah babak belur abis-abisan. Selang beberapa jam kemudian diberitakan di TV kalau mas-mas yang bernama Katrik itu telah ditemukan tewas di pinggir jalan. Nah di sini Arjun pun menyadari pasti ada yang nggak beres. Kenapa Brandy menyuruh membunuh tuh mas-mas? Kenapa juga babenya tiba-tiba bisa berada di sana? Dan kenapa namanya bisa ketukar? Keesokan harinya Arjun pun menemui si Brandy. Arjun meminta kalau dia itu tetap pengen jadi polisi. Tapi si Brandy bilang kalau hal itu nggak mungkin. Karena ditolak oleh si Brandy, Arjun pun bilang dia akan melakukan apapun demi bisa tetap jadi polisi. Lihat aja nanti. Dan benar aja, sepulang dari kantornya si Brandy, Dilip dan Krishna pun langsung kaget karena Arjun tiba-tiba mengadakan konferensi pers. Dia bilang selama dia menjadi polisi, kejahatan di kota Hyderabad akan musnah. Dia berani bilang kayak gitu karena udah dikasih kuasa penuh sama si Dilip. Yalah, ini bocah buat masalah lagi. Jelas aja si Arjun langsung disidang dong.
Namun Arjun pun bilang kalau sampai media mengetahui dia itu adalah produk salah rekrutmen, maka kepolisian Hyderabad akan tercoreng dan siapa yang akan dipecat? Ya Kapoldanya lah. Intinya sih, si Arjun ini mengancam kalau dia sampai nggak jadi polisi dan nggak diizinkan jadi polisi super, dia akan laporan ke pengadilan dan dia juga akan mengajak teman-temannya yang bernasib sama kayak dia. Coba bayangin siapa yang bakalan kena batunya kalau berita ini sampai di telinga netizen, ya kan? Ya udah deh, Krishna dan Dilip pun nggak bisa berkutik. Singkat cerita, Arjun masih bisa mengenakan seragam polisi, tapi itu bukan hanya polisi gaya-gayaan. Dia malah menjadi sosok polisi yang sangat ditakuti oleh penjahat di kota. Semua kasus-kasus kakap yang diusut oleh si Arjun, hampir semuanya bisa diselesaikan dengan lancar jaya. Dan benar aja, karena efek kesuksesan si Arjun itu, Ratnam pun mulai bisa sadarkan diri. Tapi di tempat lain, yang kebakaran bulu jempolnya itu adalah si Brandy. Banyak bisnis-bisnis ilegalnya yang diacak-acak sama si Arjun. Bara menyarankan agar si Brandy membiarkan si Arjun tetap jadi polisi, karena sebentar lagi akan ada pemilu. Bisa bahaya kalau tuh anak nekat ngobrak-ngabrik lebih dari ini. Karena nggak mau kerusakannya lebih parah, Arjun pun dipanggil ke kantor menteri. Intinya sih, si Arjun akan tetap jadi polisi. Tapi di luar dugaan, Arjun malah menolak kalau cuman dia yang tetap jadi polisi. Dia pengen 3.000 orang yang namanya diganti pas seleksi juga dimasukin jadi polisi juga. Lah, kok si Arjun bisa tahu? So, kita flashback dulu ke belakang. Masih ingat tentang rencana was-was Brandy dan Bara di awal film? Ternyata rencana mereka adalah mengganti 3.000 orang calon polisi dengan orang yang berani membayar mereka. Duh, kok kayak nggak asing ya? Kayak di Wakanda atau di Konoha ya? Kenapa si Arjun bisa tahu ternyata Ratnam yang sudah siuman menceritakan semuanya? Nah, pas si Ratnam mau naik bajai, nggak sengaja dia ditabrak sama si Kartik. Ratnam menyadari kalau Kartik itu adalah sopir mantan atasannya dulu yang mengikuti seleksi polisi bareng dengan si Arjun. Karena merasa ada yang nggak beres, Ratnam pun menyelamatkan si Kartik dari kejaran anak buahnya si Brandy. Di sini, Kartik pun menceritakan kisahnya. Wow, ini tuh flashback di dalam flashback. Di dalamnya itu lagi ada flashback lagi. Keren. Intinya sih, di saat itu Kartik dikasih tahu kalau dia itu lulus sebagai subinspektur oleh komisaris Ramesh. Tapi nggak lama kemudian, Ramesh dipanggil oleh si Brandy. Sialnya, di saat itu Brandy meminta Ramesh menukar 3.000 orang yang sudah membayar ke dirinya ke daftar calon polisi Hyderabad. Brandy bilang, dari 10.000 yang lulus ini cuma diganti 3.000 orang aja kok. Nggak bakal ada orang yang tahu. Oh, dengkulmu gue, Pak. Ramesh jelas saja nggak bisa berbuat apa-apa karena yang meminta itu adalah Pak Menteri. Tapi pas di jalan, Ramesh melihat si Kartik. Dia melihat sosok Kartik yang penuh dengan dedikasi, ingin mengabdi menjadi polisi, harus digagalkan oleh orang-orang yang pengen jadi polisi karena menang bayarnya. Karena hal itulah, Ramesh membuang daftar dari si Brandy itu. Tapi malam harinya, Brandy mendatangi si Ramesh dan langsung membunuh si Ramesh. Ingat kan tante-tante yang diancam sama si Brandy di tengah film itu? Yes, itu adalah pas kejadian si Ramesh dibunuh. Melihat kejadian itu, Kartik pun langsung mencari berkas yang dibuang si Ramesh tadi siang. Dan setelahnya, kita udah tahu si Kartik itu diuber-uber sama preman nakal. Sialnya, pas mereka berdua mau melarikan diri, si Arjun malah menembak babenya, sedangkan si Kartik diseruduk sama truk Fuso. Mendengar itu, Arjun pun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Nah, itulah kenapa si Arjun bisa tahu. Di masa kini, jelas aja si Brandy nggak mau mengabulkan permintaan si Arjun dong. Lagian Arjun bisa apa? Berkas aslinya udah dia bakar. Terus sistem penerimaannya juga udah dia ubah. Meh apa cal? Namun Arjun gak gentar. Dia bilang dia akan mencari bukti lain agar si Brandy ini bisa dihukum. Gak lama setelah keluar dari kantornya si Brandy, Arjun pun ditemui sama si Raffi yang marah-marah karena selama ini Arjun hilang entah kemana. Dan dari dalam kantor, Bara pun bilang, "Bos, lihat abis ini pasti dia tuh joget-joget." Nah kan bener joget-joget. Keesokan harinya, si Brandy pun meminta si Dilip gimana pun caranya agar menyingkirkan si Arjun. Tapi tiba-tiba, cem-cemannya si Brandy datang sambil ngamuk-ngamuk. Dia bilang kalau anaknya diculik oleh si Arjun. Karena nggak mau berita ini sampai ke publik, Brandy pun memerintahkan si Dilip untuk membebaskan tuh anak embok-embok secara rahasia. Ya udah deh, Dilip pun langsung ngegas mencari si Arjun. Nggak lama kemudian, Bara pun ngabarin kalau anak haramnya si Brandy itu berhasil dibebaskan. Tapi sekarang Dilip yang diculik. Ternyata semua itu adalah rencananya si Arjun. Arjun pengen mengorek informasi dari si Dilip. Aslinya si Dilip mah ogah bekerja sama, tapi setelah dibujuk,
Gimana nasib kepolisian India? Kalau yang jadi polisi itu orang-orang yang korup, pasti negara kita akan hancur. Setelah berdiskusi panjang lebar kali tinggi, Dilly pun bersedia untuk bekerja sama dan membongkar kejahatannya si Brandy. Tapi makdur, si Dilly pun langsung COD dengan malaikat maut karena di headshot. Habis itu, si Brandy pun menelpon. Intinya sih, kalau si Arjun masih pengen usil sama dirinya, maka si Arjun akan ikutan join mabar bareng si Dilip. Karena Arjun masih aja ngeyel, dia pun langsung dicegat oleh anak buahnya si Brandy dan dibawa ke sebuah gudang tua. Nah, di sana si Arjun pun dibabat habis-habisan. Karena udah puas digebukin, Arjun pun masuk ke mode serius. Kok dimatiin lampunya toh Pak D? Lah itu hijau-hijau apaan ya? Ternyata sebelum ini pas digebukin, si Arjun ini sengaja mengalah buat nempelin cat glow in the dark ke para preman-preman itu. Ya udah deh, di kondisi gelap gulita, Arjun pun ngamuk habis-habisan. Setelah selesai ngebukin anak buahnya si Brandy, Arjun pun nelpon. Tapi si Brandy yang tahu kalau anak buahnya udah pasti kalah, nggak berani mengangkat tuh telepon. Ya, mulai takut dia ternyata. Nah, pas di rumah, Arjun dan yang lain pun bingung gimana cara mengumpulkan bukti. Nah, di sini Raffi pun nyeletuk. Coba deh cek database penerimaan calon polisi, siapa tahu bisa ketahuan. Dan benar aja, pas dicek ada 3.000 orang yang nggak cocok dengan pendaftaran di awal. Dan bukti ini sudah cukup untuk memenjarakan si Brandy. Nggak lama kemudian, Arjun pun menghubungi Komisaris Krishna dan menjelaskan semuanya. Ya, walaupun muka si Krishna itu nggak meyakinkan sebagai pejabat polisi, tapi dia itu masih terhitung polisi jujur. Dia pun bilang kalau bukti itu bisa sampai di pemerintah pusat, maka si Brandy akan tamat. Singkat cerita, yang Om males ngitungnya yang keberapa, Arjun dan Giri pun udah OTW membawa bukti pemalsuan itu. Namun di tengah jalan, Arjun ditelepon oleh si Brandy yang bilang kalau babenya tuh lagi main-main ke sini. Sini dong, ini ada babemu loh. Ternyata si Brandy itu menyandra si Ratnam. Pilihannya sekarang cuma dua, menyelamatkan babenya atau membawa bukti itu ke pemerintahan pusat. Di saat si Arjun dalam dilema hebat, Ratnam pun yakin kalau anaknya pasti akan lebih memilih mengantarkan bukti itu ke pemerintah daripada menyelamatkannya. Mendengar itu, Brandy pun tapi pas si Brandy udah mulai ketakutan, Arjun menerobos masuk untuk menyelamatkan ayahnya. Ya udah deh, gelut keren khas film India. Setelah semua anak buahnya Brandy pada keok, Arjun pun bilang ke Brandy, gini loh Brand, awalnya sih aneh pengen nyerahin ini berkas ke pemerintah pusat. Tapi aneh pikir-pikir ya, kalau sampai ini nyebar ke publik, pasti nama kepolisian India juga akan kelihatan bobroknya. Dan polisi akan dianggap nggak becus menjaga negara. Jadi daripada aneh nyerahin berkas bukti ini, aneh punya ide lain nih. Sini tak bilangin. Intinya si Brandy dan Arjun pun ngobrol lama bener di pojokan. Abis itu Brandy udah kayak teman lama aja sama si Arjun. Akrab bener. Nggak cuman itu, Brandy juga menyuruh si Bara mengganti daftar calon polisi yang asli. Untuk yang udah bayar, balikin duit mereka. Lah, ini piye sih? Beberapa waktu kemudian, kepolisi Hyderabad pun sangat berterima kasih ke Ratnam karena sudah bisa menggagalkan pemalsuan rekrutmen calon anggota. Karena hal itulah, di hari pensiunnya itu, Ratnam pun mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dan bintang jasa. Nggak cuman itu, Arjun yang seharusnya nggak lolos pendaftaran polisi diangkat secara khusus oleh kepolisian Hyderabad. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Penasaran nggak sih kenapa si Brandy tuh bisa berubah 180 derajat? Ternyata pas di gudang itu, Arjun menyuruh si Brandy memvoting partai lain selain partainya di HP. Dan hasilnya, yang kepilih itu pasti partainya si Brandy. Arjun pun bilang kalau ini adalah aplikasi yang dipakai oleh Donald Trump dan Kim Jong-un untuk memenangkan pemilu. Asalkan si Brandy bisa curang dengan aplikasi ini, kemenangan si Brandy udah bisa dipastikan. Mendengar itu, si Bara pun langsung nabok si Brandy. Walah, menteri si menteri Pak, tapi jangan dongok-dongok banget ngapa. Ini tuh cuman aplikasi mainan anak-anak, cok. Dan benar aja, nggak lama kemudian Krishna pun datang full tim untuk menangkap si Brandy. Karena semua boroknya Brandy udah terbongkar. Ya udah deh, si Brandy pun langsung ditangkap oleh Pak Pol. Tamat deh. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Terima kasih sudah menonton. Om Breoks pamit dulu dan biar melatihin.